Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Kekalahan 0-2 dari Shakhtar Donetsk membuat Real Madrid tenggelam dalam periode buruk. Namun Zidane menolak menyerah dan takkan mengundurkan diri. Hasil tersebut membuat nasib Real Madrid di Liga Champions akan ditentukan pada matchday terakhir grup B. Los Blancos saat ini menempati peringkat ketiga dengan 7 poin. Poin mereka sama dengan Shakhtar Donetsk tapi kalah head to head, serta terpaut satu angka dari Borussia Mönchengladbach di puncak klasemen. Meski situasinya serba sulit, pelatih Real Madrid Zidane menolak untuk menyerah dan takkan mengundurkan diri. Ia menilai masih ada harapan untuk Real Madrid melihat dari permainan mereka di Liga kontra Shakhtar Donetsk. Madrid sebenarnya mampu tampil dominan saat menghadapi Shakhtar Donetsk dengan mencatatkan 58% penguasaan bola dan membuat 15 kali tembakan, dengan 8 mengarah ke gawang. Namun mereka tak cukup baik dalam penyelesaian akhir. Zidane mengatakan, "Saya tidak akan mengundurkan diri, itu tidak ada gunanya. Saya masih kuat dan akan memberikan segalanya. Saya pikir kami pantas menang, kami punya peluang. Kami tidak bisa membiarkan kepala kita terus menunduk. Ini hasil yang buruk tapi kita harus terus maju." Real Madrid menjalani musim 2020-2021 dengan sulit. Pasalnya, dari 15 laga yang sudah dimainkan Real Madrid di sebuah kompetisi, Los Blancos telah menelan kekalahan sebanyak 5 kali. Yang teranyar, skuad asuhan Zidane harus menanggung malu setelah dikalahkan tim kuda hitam Shakhtar Donetsk dengan 2 gol tanpa balas di matchday kelima grup B Liga Champions. Berkat kekalahan itu, Los Merengues terancam gugur di fase grup Liga Champions apabila tidak mampu memperbaiki performanya. Namun, agar hal tersebut tidak terjadi, pihak manajemen Real Madrid harus melakukan transfer besar guna memperbaiki performa Real Madrid yang tidak konsisten di musim 2020-2021. Lalu, siapa saja yang harus diboyong Real Madrid? Paul Pogba. Paul Pogba bisa menjadi opsi yang cocok untuk mengatasi performa buruk Real Madrid di musim 2020-2021. Pasalnya, Pogba adalah pemain yang serba bisa dan mampu membawa angin segar untuk tim yang dibelanya. Selain itu, pemain berusia 27 tahun itu pun sudah lama masuk dalam radar Real Madrid untuk menambah amunisi skuadnya, sehingga mendatangkan Pogba adalah keputusan yang tepat untuk El Real. Erling Haaland. Pasca ditinggal Cristiano Ronaldo yang hengkang ke Juventus, Real Madrid bisa dibilang tampil di bawah standar di lini serang. Namun untuk menjawab semua permasalahan itu, ada Erling Haaland yang dapat menjadi solusi bagi Real Madrid. Saat ini Haaland adalah salah satu bomber tertajam di Eropa. Produktivitas golnya bersama Borussia Dortmund sangat mengesankan dengan 33 gol dari 32 penampilannya di semua kompetisi. Kylian Mbappe. Tak hanya Haaland, tetapi Kylian Mbappe pun dapat menjadi solusi yang tepat untuk membantu Real Madrid kembali ke performa terbaiknya setelah Eden Hazard yang tidak mampu berbicara banyak bersama Real Madrid. Pemain berusia 21 tahun itu dianggap cocok untuk menggantikan Hazard yang tampil tidak mengesankan sebagai pemain sayap. Mbappe yang dibekali kecepatan dan finishing yang luar biasa dapat menjadi pembeda di skuad Los Blancos apabila benar-benar akan mendatangkannya. Eduardo Camavinga. Walaupun baru berusia 18 tahun, Eduardo Camavinga diyakini dapat membantu Real Madrid berkat talenta berbakat yang ia miliki. Bersama Rennes, Camavinga menjadi salah satu prospek masa depan sepak bola. Selain itu, di usianya yang masih sangat muda juga, Camavinga sudah membela timnas Prancis dan telah mengantongi 2 caps di bawah asuhan Didier Deschamps. Untuk melihat hal itu, maka tidak ada keraguan lagi untuk Real Madrid apabila ingin merekrutnya. Jules Koundé. Jules Koundé bisa menjadi solusi yang tepat bagi lini belakang Real Madrid yang rapuh pada musim 2020-2021 ini. Bukan tanpa alasan mengingat usianya yang masih sangat muda dan performa impresifnya bersama Sevilla. Apalagi saat ini Los Blancos sedang dilanda kekhawatiran karena kapten dan bek andal mereka Sergio Ramos dikabarkan belum memperpanjang kontraknya dan dikabarkan akan hengkang dari Santiago Bernabeu. Sehingga apabila itu benar terjadi, maka opsi untuk memboyong Koundé dapat menjawab permasalahan lini belakang Real Madrid yang sedang tampil inkonsisten. AC Milan bisa dengan mudah membeli Brahim Diaz jika Hakan Çalhanoğlu dijual. Hal ini bisa membuat Real Madrid menangis darah. Brahim Diaz bergabung dengan Rossoneri pada musim panas 2020 dengan status pinjaman selama 1 musim. Bersama Milan, Diaz tampil cukup mengagumkan. Pemain berusia 21 tahun itu telah membukukan 3 gol termasuk 2 gol di Liga Eropa. Brahim Diaz juga mulai menjadi kepercayaan Stefano Pioli. Dikutip dari Sempre Milan, Rossoneri disebut ingin berdiskusi dengan Real Madrid terkait kontrak anyar untuk ex-pemain Manchester City tersebut. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Direktur AC Milan Ricky Massara pasca pertandingan melawan Fiorentina. Massara mengatakan, Brahim Diaz menunjukkan penampilan yang sangat baik dan membuat kami merasa puas.
Kami yakin dia akan memberikan lebih banyak untuk klub. Kami akan bertemu Real Madrid dan membahas masa depan Diaz. Brahim Diaz sendiri terlihat cukup senang berada di San Siro. Namun Real Madrid tampaknya tidak akan melepas pemain muda berbakat itu dengan mudah. Los Blancos menginginkan uang sebesar 25 juta euro atau setara dengan 427 miliar rupiah sebagai tebusan Brahim Diaz. Cukup banyak memang. Namun Diavolo Rosso tidak akan kesulitan bila mereka melepas Hakan Calhanoglu di bursa transfer musim dingin mendatang. Masa bakti Hakan Calhanoglu di AC Milan diketahui akan berakhir pada Juni 2021. Pemain berpaspor Turki itu telah dilirik beberapa klub besar Eropa. Jika AC Milan benar-benar menunjukkan keseriusan dalam mendapatkan kontrak permanen Brahim Diaz, Real Madrid tentu sakit hati dan meradang. Los Blancos mungkin akan memasukkan klausul buyback atau pembelian kembali yang tentu akan memperumit masalah. Klub La Liga Real Madrid tampaknya punya rencana baru untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Mereka berencana menawarkan Eden Hazard ke PSG sebagai salah satu mahar transfer sang striker. 3 tahun terakhir Mbappe mengalami lonjakan karir yang besar. Ia disebut sebagai penyerang muda terbaik dunia setelah tampil ciamik di PSG dan timnas Prancis. Real Madrid diketahui sangat mengagumi bakat Mbappe. Mereka berencana untuk memboyong sang striker ke Santiago Bernabeu. El Chiringuito mengklaim bahwa Real Madrid punya siasat baru untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Mereka akan mengorbankan Eden Hazard untuk transfer ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid memang kesulitan untuk memboyong Mbappe musim depan. Meski kontraknya habis di tahun 2022, namun PSG mematok harga yang sangat tinggi untuk sang striker. Mereka hanya mau menjualnya di angka 200 juta euro. Sementara keuangan Real Madrid tengah terpukul akibat pandemi virus corona. Jadi mereka harus mencari siasat agar bisa mendapatkan jasa Kylian Mbappe. Menurut laporan tersebut, Real Madrid ingin mengajukan proposal untuk tukar tambah Eden Hazard dengan Mbappe. Mereka tahu bahwa PSG sudah lama mengagumi sosok Eden Hazard. Mereka juga sempat mengejarnya saat masih di Chelsea. Madrid tidak keberatan untuk melepaskan Hazard ke PSG karena performa sang playmaker di tim mereka cukup mengecewakan. Hazard harus absen dari skuad Real Madrid hingga akhir 2020 ini. Ia mengalami cedera di bagian paha sehingga ia tengah memulihkan cederanya tersebut. Legenda Real Madrid Hugo Sanchez menilai bahwa pemecatan Zidane dari kursi entrenador masih terlalu terburu-buru jika dilakukan sekarang. Posisi Zidane memang tengah menjadi sorotan menyusul performa inkonsisten yang ditunjukkan Real Madrid musim ini. Dari 5 laga terakhir, Los Blancos tercatat menelan 3 kali kekalahan. Terbaru, Real Madrid harus menyerah 0-2 dari Shakhtar Donetsk. Hasil ini membuat peluang Los Merengues untuk lanjut ke babak knockout Liga Champions menjadi menipis. Rumor pun menyebutkan bahwa pihak Real Madrid sudah mendekati Mauricio Pochettino untuk menggantikan Zidane. Namun Sanchez merasa pemecatan Zizou masih terlalu terburu-buru untuk dilakukan. Hugo Sanchez mengatakan, "Tidak, saya belum berpikir begitu. Pemecatan Zidane akan sangat terburu-buru jika dilakukan sekarang." Lebih lanjut, Hugo Sanchez menilai bahwa Zidane merasa gugup di pinggir lapangan. Hal itu membuat pekerjaan pria asal Prancis itu semakin berat. Setelah ini, Real Madrid sudah ditunggu laga berat ketika harus melawat ke markas Sevilla, sebelum kemudian menjalani partai hidup mati menghadapi Borussia Mönchengladbach. Beberapa skenario mungkin terjadi di grup B Liga Champions musim 2020-2021. Real Madrid punya kans lolos ke babak 16 besar, tetapi juga punya peluang berada di dasar klasemen. Pada matchday terakhir, Real Madrid akan menjamu Gladbach di Alfredo Di Stefano Stadium. Sedangkan Inter Milan akan menjamu Shakhtar di Giuseppe Meazza. Real Madrid masih punya peluang lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi Madrid juga punya potensi turun ke Liga Eropa. Namun Madrid juga mungkin ada di dasar klasemen akhir grup B. Madrid akan berada di dasar klasemen grup B jika kalah dari Gladbach. Sedangkan pada laga lain, Inter Milan menang atas Shakhtar. Jika skenario di atas terjadi, maka Real Madrid dan Shakhtar akan punya 7 poin. Madrid akan berada di bawah Shakhtar yang unggul head to head. Real Madrid 2 kali kalah dari Shakhtar di laga fase grup. Madrid juga punya peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Syaratnya menang atas Gladbach, dan di laga lain Shakhtar juga gagal menang. Klub Serie A Liga Italia AC Milan ingin menambah amunisi lini serang mereka di bursa transfer Januari. Rossoneri berencana membajak Luka Jovic dari Real Madrid. AC Milan musim ini tengah tampil apik. Tidak banyak yang menyangka Il Diavolo Rosso konsisten menjadi pemuncak klasemen sementara Serie A hingga giornata ke-9 kemarin. Salah satu penyebab Milan bisa bertengger di puncak klasemen Serie A karena performa Zlatan Ibrahimovic. Striker Gaik itu tampil sangat perkasa di musim ini. Namun Todorovic Hajis mengklaim Milan masih ingin menambah amunisi lini serang mereka. Rossoneri membidik Luka Jovic untuk didatangkan dari Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Milan tengah membutuhkan striker baru di tim mereka. Mereka ingin meringankan beban Ibrahimovic. Pasalnya sang striker tidak memungkinkan untuk bermain penuh terutama karena usianya yang sudah tidak muda lagi.
Itulah mengapa AC Milan ingin mendatangkan striker baru yang bisa menjadi mesin gol mereka yang baru, dan Luka Jovic menjadi target. Laporan itu mengklaim bahwa Stefano Pioli tertarik untuk mendatangkan Luka Jovic ke San Siro. Ia diberitakan sangat menyukai gaya bermain striker asal Serbia itu. Ia menilai Jovic bisa menjadi mesin gol baru Milan. Pioli diberitakan sudah meminta kepada manajemen Rossoneri untuk mencoba merekrut Jovic di bulan Januari nanti.